Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Ganu Mas Krisnadi, tentunya di video pembelajaran Penjasurkes atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, marilah kita membaca ikrar terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi inti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholikin. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai aktivitas senam lantai, di mana materi ini sendiri sudah Bapak berikan di semester 1 kemarin. Cuma di semester 1 kemarin kita mempelajari guling depan dan guling belakang. Nah, pada semester 2 ini kita akan mempelajari gerakan meroda dan guling lenting, serta bentuk variasi latihan apa saja yang dapat meningkatkan indikator gerakan-gerakan tersebut. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, kita mengingat terlebih dahulu apa itu pengertian dari senam lantai. Senam lantai adalah salah satu dari rumpun dari senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan atau bentuk pembelajarannya dilakukan di lantai. Jadi lantai atau matraslah yang merupakan alat yang dipergunakan. Senam lantai disebut juga dengan istilah pembelajaran bebas. Tujuan melakukan senam lantai selain untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan, senam lantai sendiri juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan senam dengan alat. Jadi intinya senam lantai ini, senam lantai yaitu senam yang dilakukan di atas matras. Ada beberapa gerakan-gerakan khusus yang dilakukan pada senam lantai. Senam lantai sendiri bisa dilakukan dengan alat maupun tanpa alat. Nah, ini manfaat latihan dari senam lantai. Yang pertama ada manfaat fisik. Senam lantai adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatannya, kalian akan berkembang daya tahan ototnya, kekuatan, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Jadi manfaat fisik dari senam lantai ini dapat meningkatkan atau mengembangkan kebugaran jasmani kalian. Manfaat sosial dan mentalnya, ketika kamu mengikuti senam, kamu dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Untuk itu, kalian harus mampu menggunakan kemampuan berpikir secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerakan. Dengan demikian, kalian akan berkembang kemampuan mentalnya. Jadi di sini kalian dituntut untuk berpikir secara logis, kreatif untuk bagaimana sih cara melakukan gerakan-gerakan pada senam lantai ini dengan baik dan benar. Intinya itu, ya. Intinya tetap harus belajar. Nah, ini intinya. Aktivitas pembelajaran senam lantai. Aktivitas pembelajaran senam lantai dibagi menjadi 3 di semester 2 ini ya, yaitu yang pertama aktivitas pembelajaran senam lantai meroda, aktivitas pembelajaran senam lantai guling lenting, dan yang terakhir variasi gerak spesifik meroda dan guling lenting atau bentuk variasi latihannya ya. Yang pertama ada gerak spesifik meroda. Gerakan meroda merupakan gerakan memutar badan dengan sikap awal menyamping arah gerakan dan tumpuan berat badan ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Ini pengertian dari gerak spesifik meroda. Nah, ini gambar gerakan cara melakukan meroda. Yang pertama yaitu ada posisi awal. Jadi di sini ada 3 indikator, yaitu posisi awal, posisi gerakan, dan akhir gerakan. Yang pertama, posisi awal. Posisi awal berdiri sikap penyamping arah gerakan, kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lengan terentang serong ke atas. Kalian bisa lihat di gambar, yaitu gambar nomor 1. Gerakan. Bila gerakan diawali tangan kiri, letakkan telapak tangan kiri pada matras yang diikuti kaki kanan terangkat lurus ke atas. Saat tangan kanan diletakkan pada matras, kaki kiri terangkat lurus ke atas, hingga badan membentuk berdiri dengan tangan. Turunkan dengan cepat kaki kanan pada matras, disusul terangkatnya tangan kiri dari matras dan kaki kiri mendarat pada matras. Ini dilakukan bila gerakan diawali dengan tangan kiri. Apabila gerakan diawali dengan tangan kanan, maka sebaliknya, kiri diganti kanan, kanan diganti kiri. Di indikator gerakan ini kalian bisa lihat di nomor 2, 3, 4, dan 5.
Apabila kalian masih bingung, kalian bisa pause videonya, kalian pelajari baik-baik, baca pelan-pelan secara detail dan simak dengan baik. Yang ketiga, indikator ketiga yaitu akhir gerakan. Berdiri sikap menyamping arah gerakan dengan posisi kedua kaki terbuka selebar bahu dan kedua lengan serong ke atas. Kalian bisa lihat di nomor 6 dan 7 ya. Jadi gerak spesifik meroda ini kurang lebih istilahnya sama dengan gerakan kayang, kalau kalian tahu ya. Atau salto tapi menyamping, bukan ke depan ya. Jadi itu 3 indikator untuk melakukan gerak spesifik meroda dengan baik dan benar. Dan itu gambarnya. Apabila kalian bingung, kalian bisa stop videonya, kalian pelajari pelan-pelan. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu gerak spesifik guling lenting. Gerakan guling lenting merupakan gerak melucutkan kedua kaki ke depan atas setelah tengkuk menempel matras dengan sumber gerakan dari pinggang. Jadi itu pengertian dari gerak spesifik guling lenting. Gerakan guling lenting sendiri hampir sama dengan gerakan guling depan, cuma bedanya yaitu, nah ini bedanya yaitu di sini juga ada 3 indikator. Yang pertama ada posisi awal, posisi jongkok menghadap matras, arah gerakan. Kedua telapak tangan di atas matras, pandangan ke depan. Yang kedua ada indikator gerakan, angkat pinggul dan masukkan kepala di antara kedua lengan yang ditekuk keluar. Saat tengkuk menempel matras, kelecutkan kedua kaki ke depan hingga keduanya mendarat pada matras dengan ujung telapak kaki agak rapat. Tengkuk itu leher bagian belakang ya, tengkuk. Jadi di posisi awal kalian bisa lihat, kalian bisa simak di gerakan nomor 1. Sedangkan di indikator gerakan kalian bisa lihat di nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini hampir sama gerakannya dengan guling depan kalau kalian masih ingat. Cuma bedanya saat posisi kaki di atas, kalian melentingkan tubuh kalian ke depan. Ya, kalau guling depan itu pelan-pelan, kalau guling lenting ini kalian harus cepat ya. Istilahnya melecutkan badan kalian ke depan. Akhir gerakan berdiri dengan kedua kaki agak rapat, pinggang melenting ke belakang. Kedua kaki hampir sama dengan posisi awal dan di samping, pandangan ke depan. Ya. Akhir gerakan hampir sama dengan posisi awal ya. Ujung-ujungnya. Yang susah itu di indikator gerakan. Jadi itu kalian pelajari baik-baik, pahami baik-baik bagaimana cara melakukannya. Ada 3 indikator dan ada 7 gerakan ya. Itu gerak spesifik guling lenting. Beda ya dengan guling depan, walaupun hampir sama gerakannya. Bedanya yaitu kalau guling depan melecutkan badan pelan-pelan, kalau guling lenting melecutkan badan ke depan secara cepat. Dan yang terakhir yaitu variasi gerak spesifik meroda dan guling lenting. Apa saja sih bentuk variasi latihannya? Nah, ini bentuk variasi latihannya. Ada 3 latihan. Ya, yang pertama kalian bisa lihat di sini ada bangku atau papan. Ini gerakan latihan untuk meningkatkan kemampuan meroda kalian. Begitu pula dengan gambar nomor 2. Kalau di nomor 2 ini kalian dibantu dengan teman kalian ya. Saat tubuh kalian atau kaki kalian mengangkat ke atas, tubuh kalian dipegang dengan atau oleh teman kalian ya. Dan yang gambar ketiga ini bentuk variasi latihan untuk melakukan gerakan guling lenting. Tetap dibantu kalian, takutnya nanti kalian jatuh kalau tidak ada bantuan teman kalian atau saudara kalian ya. Jadi ada 3 bentuk variasi latihan. 2 untuk melakukan gerakan meroda dan yang 1 untuk melakukan gerakan guling lenting. Ingat ya, jangan dilakukan sendiri. Harus ada bantuan teman atau saudara kalian yang di rumah. Pengertian dari variasi dan kombinasi sendiri adalah melakukan beberapa bentuk gerak spesifik dengan berbagai cara. Ya, seperti 3 cara ini. Melakukan gerak spesifik meroda, guling lenting dari posisi jongkok, berdiri dan melangkah, baik secara perorangan, berpasangan maupun kelompok. Tapi Bapak sarankan untuk melakukan gerakan ini secara berpasangan maupun kelompok, supaya ada yang membantu. Akhir dari pembelajaran variasi dan kombinasi gerak spesifik adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan menanamkan nilai disiplin, menghargai perbedaan, tanggung jawab, dan kerjasama. Jadi kalian harus berlatih untuk melakukan gerakan meroda atau melakukan gerakan guling lenting
dengan baik dan benar. Nah, seperti 3 gambar di slide yang Bapak tampilkan ini yaitu bentuk latihannya. Ya, sebenarnya ada bentuk latihan lain lagi, cuma yang paling dasar dan yang paling penting yaitu ini Ju. Ini yang paling penting, gerakan dasar untuk melakukan gerakan meroda dan gerakan dasar untuk melakukan gerakan guling lenting dengan baik dan benar. Ya, kalian pelajari baik-baik, kalian simak baik-baik. Nah, jadi itu. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari gerakan spesifik meroda. Yang kedua kita mempelajari guling lenting, bagaimana caranya, apa saja indikatornya, dan apa pengertian dari meroda dan guling lenting. Lalu yang ketiga tadi ada bentuk variasi untuk meningkatkan kemampuan gerakan meroda dan gerakan guling lenting. Selanjutnya yaitu yang terakhir, Bapak akan memberikan tugas. Apa tugasnya? Yaitu tugasnya merangkum atau meresum materi yang sudah Bapak berikan ini tadi, ya. Materi gerak spesifik senam lantai yang gerakan meroda dan gerakan guling lenting. Apa saja yang Bapak berikan kalian rangkum, kalian catat di buku tulis, ya. Kalian catat di buku tulis atau di buku catatan tulis tangan. Maksimal rangkuman yaitu 1 halaman maksimal, ya. Minimal ya setengah halaman kalian tulis, kalian rangkum di situ. Lalu kalian foto, kalian kirim ke Google Classroom. Nanti Bapak bikinkan kolom tugasnya. Ya, jadi itu ya tugasnya ya. Merangkum materi yang sudah Bapak berikan ini tadi, yaitu tentang gerak spesifik senam lantai, gerak spesifik meroda dan gerak spesifik guling lenting. Ya, jadi itu ya tugasnya ya. Kalian harus merangkum dan harus dikumpulkan. Jadi itu yang bisa Bapak berikan mengenai materi aktivitas senam lantai. Semoga materi yang Bapak berikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berguna untuk kita ke depannya. Jadi itu materi yang Bapak berikan. Apabila ada kesalahan ucapan atau kesalahan kata-kata di slide Bapak mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di video pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga pola makan, pola tidur, dan pola olahraga. Seperti itu, Bapak terima kasih banyak dan semoga kalian menonton videonya sampai habis. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.